Nampaknya pemerintah pusat serius berusaha menangani persoalan-persoalan yang timbul akibat pelarangan gereja di berbagai tempat di Indonesia. Yang terbaru ada pernyataan penting dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia bilang pemerintah pusat akan menyelesaikan penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon, Banten. Kasus pelarangan gereja di Cilegon ini memang sempat jadi kabar menghebohkan tahun lalu. Ketika itu bahkan ada aksi massa yang melibatkan berbagai organisasi berlabel Islam untuk menolak pembangunan gereja. Bahkan wali kota Cilegon sampai menandatangani petisi penolakan gereja. Sampai saat ini belum ada satupun gereja bisa didirikan di Cilegon. Salah satu alasan yang diangkat adalah Cilegon adalah daerah Islam, sehingga tidak ada tempat bagi pembangunan gereja. Menteri Agama sudah mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat dan Pemkot Cilegon tidak boleh menolak pendirian gereja. Tapi pemerintah dan masyarakat Cilegon berkeras. Ini yang menurut Tito akan diselesaikan. Pernyataan Tito ini ia sampaikan di saat ia ikut meresmikan Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bogor. Pendirian GKI Yasmin ini juga butuh waktu lama. Wali Kota Bogor menyebut diperlukan 15 tahun sampai akhirnya Gereja GKI Yasmin bisa didirikan. Jemaat GKI Yasmin sebenarnya sudah memiliki IMB untuk mendirikan gereja, tapi karena kengototan masyarakat, IMB itu dianggap tidak cukup kuat. Untuk itu bahkan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan ketetapan bahwa IMB itu sah, tapi penolakan terus terjadi. Sampai akhirnya Wali Kota Bogor Bima Arya mengambil jalan tengah. Untuk menenangkan kaum anti gereja, lokasi pembangunan dipindahkan ke daerah baru yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi asli. Setelah dipindahkan, gereja akhirnya bisa berdiri. Sekarang jemaat GKI Yasmin sudah bisa memilih gereja. Saat peresmian gereja GKI Yasmin itulah, Tito mengatakan itu seharusnya bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di daerah lain seperti di Cilegon. Menurutnya, di satu sisi, kepala daerah yang punya persoalan yang sama akan jadi lebih berani untuk menegakkan konstitusi. Dan di sisi lain, warga akan jadi lebih terbuka dengan keberadaan rumah ibadah agama lain. Kata Tito, pemerintah sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan warga dan tokoh masyarakat di Cilegon. Terutama mereka yang menolak keberadaan gereja HKBP Maranatha. Tito sendiri belum menjelaskan langkah apa yang akan diambilnya untuk menyelesaikan kasus gereja Cilegon. Langkah-langkahnya tidak bisa terlalu terbuka, kata Tito. Selain dari Bogor, kabar baik juga datang dari Cikarang, Jawa Barat. Setelah 16 tahun berjuang, akhirnya umat Katolik paroki di Cikarang bisa memperoleh izin pembangunan gereja. Jemaat sudah memperjuangkan IMB sejak 2007. Rekomendasi dari Kementerian Agama juga sudah dikeluarkan pada 2012. Tapi karena dilanda berbagai persoalan, pembangunan gereja terus terkatung-katung. Dokumen IMB diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kepala Pastor Gereja Romo Antonius Suhardi Antara pada 11 April yang lalu. Yang tampaknya menjadi faktor kunci dalam hal ini adalah PLT Bupati Bekasi Dani Ramadan. Sejak dilantik pada 2021, Dani dengan gerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan Bekasi, termasuk soal pendirian gereja Cikarang yang sudah mandek selama belasan tahun. Ia memerintahkan jajarannya untuk mengkaji alasan mandeknya izin pembangunan gereja. Ridwan Kamil memuji inisiatif Dani menuntaskan soal IMB yang menghambat umat Katolik di Cikarang memiliki gereja. Ridwan berpesan kepada seluruh pimpinan daerah agar terus memfasilitasi pembangunan rumah ibadah bagi semua umat beragama tanpa terkecuali. Rencananya pembangunan gereja ini akan rampung dalam kurun waktu 2 tahun. Dan mampu menampung 11 ribuan jemaat. Apa yang terjadi di Bogor dan Cikarang ini memang merupakan kabar membahagiakan. Namun persoalan masih jauh dari selesai. Di saat yang sama kita mendengar kabar sebaliknya. Di Purwakarta, Bupati Ane Ratnamuskita justru menyegel gereja Kristen Protestan Simalungan. Menurut Ane, penyegelan itu dilakukan karena ada keberatan masyarakat atas kehadiran gereja di daerahnya. Dari kisah Purwakarta ini kita namanya harus sadar, kasus-kasus penolakan gereja rasanya masih terus berlangsung. Dan karena itulah kita berharap pemerintah pusat memang harus bersikap tegas. Pembangunan rumah ibadah adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tak ada hak bagi pimpinan daerah, ulama, atau kelompok manapun
untuk melarang pendirian rumah ibadah. Yang sering jadi sumber masalah adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar rumah ibadah bisa didirikan. Pertama, harus ada dukungan 90 orang pengguna rumah ibadah. Kedua, harus ada dukungan 60 orang penduduk setempat. Ketiga, rekomendasi tertulis Kementerian Agama. Keempat, rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Seperti Anda bisa lihat, sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa harus ada persetujuan dari kepala daerah. Wali kota seperti di Cilegon dan Purwakarta itu sebenarnya tinggal mengeluarkan IMB. Ini misalnya yang menyebabkan Mahkamah Agung memutuskan pembatalan IMB di Gereja Yasin Bogor tidak sah. Karena itulah yang diperlukan agar pelarangan pembangunan gereja tidak lagi terjadi adalah ketegasan sikap pemerintah pusat serta keterbukaan masyarakat atas perbedaan. Pemerintah pusat rasanya sudah saatnya mempermudah pembangunan rumah ibadah dengan tidak lagi menerapkan persyaratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri tentang Rumah Ibadah 2006. Disederhanakan saja, cukup Kementerian Agama yang mengeluarkan izin pendirian rumah ibadah. Kedua, pemerintah pusat harus membangun terus komunikasi dengan pemerintah daerah yang masih punya ganjalan dengan pembangunan gereja. Pemerintah daerah harus diajari bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, pemerintah pusat harus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih juga merasa bahwa dalam Islam, kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Para pemuka Islam harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Keempat, pemerintah pusat harus melakukan kampanye nasional toleransi beragama. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat. Kita tentu gembira dengan apa yang dikatakan Tito, apa yang terjadi di Bogor, apa yang terjadi di Cikarang. Namun penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama. Sudah saatnya ini dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Mari gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat